Pemirsa, konflik perang saudara yang terjadi di Suriah antara pemerintah Suriah dengan kelompok militan selama 14 tahun terakhir telah memberikan luka trauma yang mendalam bagi rakyat Suriah. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Desember 2024 kemarin Presiden Bashar al-Assad memutuskan mundur dan juga menyerah terhadap para militan kelompok di Suriah dan memutuskan untuk mengungsi ke Rusia. Akankah mundurnya rezim Bashar al-Assad ini akan menjadi awal baru bagi Suriah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, atau justru menjadi awal bagi konflik baru yang terjadi di Suriah karena banyaknya negara-negara lain yang turut campur dalam konflik yang terjadi di Suriah? Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Simpo Editorial. Bashar al-Assad tersingkir dari Suriah. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, yakni Bashar al-Assad tersingkir dari Suriah. Dan Presiden Suriah Bashar al-Assad ini tersingkir dari negaranya usai sejumlah kelompok militan menguasai Damaskus tanpa perlawanan pada Minggu 8 Desember 2024. Assad bersama keluarganya melarikan diri ke Rusia dan mengumumkan pengunduran dirinya sekaligus memberikan perintah serah terima kekuasaan secara damai. Sementara itu, Rusia memberikan suaka kepada Bashar al-Assad dan juga keluarganya atas dasar kemanusiaan. Rusia mendukung solusi politik untuk krisis di Suriah, meski sebelumnya ini Rusia mendukung Assad selama perang saudara yang terjadi selama 14 tahun lamanya. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan negosiasi di Suriah harus dilanjutkan di bawah naungan PBB. Di sisi lain, para pemimpin oposisi Suriah yang berhasil menggulingkan Assad ini sepakat untuk memberikan perlindungan terhadap pangkalan militer Rusia yang ada di Suriah. Sementara itu, menurut analis militer barat, kesepakatan untuk pengamanan pangkalan udara Hemim Rusia di provinsi Latakia Suriah dan juga fasilitas angkatan lautnya di Tartaus di pesisir ini akan membuat Moskow lega. Dan sementara itu, pemirsa, Hamas yang merupakan militan dari Palestina ini mengucapkan ataupun memberikan dukungan terhadap kelompok pejuang atau memberikan ucapan selamat untuk rakyat Suriah sehari usai Assad meninggalkan Damaskus. Hamas menyebut bahwa rakyat Suriah ini mencapai harapan untuk kebebasan dan keadilan. Sementara itu, Israel justru melakukan serangan ke Suriah 2 hari pasca Presiden Suriah ini melarikan diri ke Rusia dengan dalih bahwa untuk mengamankan senjata-senjata kimia yang selama ini diciptakan atau dimiliki oleh Presiden Bashar al-Assad agar tidak jatuh ke tangan para militan. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan konflik yang terjadi di Suriah, termasuk dengan tergulingnya ataupun tergesernya Presiden Bashar al-Assad dari Suriah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda, untuk membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan Assad tersingkir dari Suriah. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini setelah konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah dan akhirnya Presiden Suriah ini akhirnya menyerah kepada militan Suriah dan saat ini memang Presiden Suriah dan juga keluarganya mengungsi ke Rusia. Kalau melihat konflik yang terjadi di Suriah hingga akhirnya Presiden memutuskan untuk menyerah terhadap militan, dari Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ini sebuah fenomena besar yang terjadi di Suriah sendiri ya. Karena memang Suriah sendiri kan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah, kan seperti itu. Nah, Suriah sendiri selama 14 tahun terakhir ini mengalami perang saudara. Di mana dalam proses perang saudara tersebut berarti secara nggak langsung kondisi di internal negara Suriah sendiri dalam tanda kutip itu abu-abu ya. Jadi masih sangat sering terjadi beberapa pemberontakan, konflik-konflik ini yang tentunya membuat masyarakat Suriah sendiri jadi merasa insecure untuk kemudian hampir sekitar 150.000 orang itu mengungsi dari Suriah. Nah, ini yang pada akhirnya membuat eskalasi perang saudara ini semakin membesar hingga akhirnya kejatuhan pada
rezim dari Bashar al-Assad. Nah, kita berharap sih proses ini bisa berjalan lebih baik sehingga eskalasinya tidak terlalu terus-menerus menjadi makin besar hingga melibatkan negara-negara sekitar untuk kemudian membuat eskalasi perang menjadi semakin besar seperti itu. Kalau melihat kejatuhan ataupun runtuhnya rezim Bashar al-Assad setelah konflik berkepanjangan selama belasan tahun ke belakang ini, Sinpo ID melihatnya apakah ini menjadi awal baru bagi Suriah atau justru ini akan menimbulkan konflik baru, Mas? Ini hubungan Suriah sendiri dengan sejumlah negara yang ada di kawasan Timur Tengah juga cukup menarik untuk kita kaji ya. Sinpo ID mencatat di situ Suriah memiliki hubungan-hubungan baik yang mereka bina antara masing-masing militan, baik itu dari Hamas maupun Hizbullah dan sebagainya yang ada di sekitar ini. Tapi di sisi lain untuk proses itu terkait dengan pembebasan Palestina. Tapi di sisi lain untuk mendukung rakyat Suriah sendiri, Hizbullah dan Hamas pun jauh memiliki kecenderungan untuk mendukung rakyat Suriah terbebas dari rezimnya al-Assad. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi sebuah fenomena yang cukup anomali juga ya. Kita mencoba untuk menyampaikan secara lebih objektif lagi kepada masyarakat bagaimana keruntuhan rezim Bashar al-Assad ini untuk kemudian mendapat protes dari rakyatnya, dan ya kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, seperti itu. Kalau melihat bagaimana konflik yang terjadi di Suriah ini begitu complicated, di mana ada hubungannya terkait dengan Hamas dan juga para pejuang Palestina yang kemudian kemarin juga sudah menyampaikan pendapatnya dan juga mengucapkan selamat untuk rakyat Palestina. Di satu sisi juga ada beberapa negara-negara yang selama ini mendukung Bashar al-Assad, sebut saja Rusia yang beberapa terakhir ini memang mengendorkan dukungannya terhadap Bashar al-Assad hingga akhirnya Bashar al-Assad runtuh. Kalau melihat ini, Mas? Ya, ini pada akhirnya sekalipun Bashar al-Assad ini runtuh, tapi keluarganya masih tetap diterima oleh Rusia. Mereka menerima atas dasar kemanusiaan untuk kemudian mendapatkan suaka dari Rusia, mendapatkan pengamanan, meskipun dalam proses kejatuhannya ini dilakukan secara damai. Ini berarti secara nggak langsung kan tidak terjadi sebuah pemberontakan yang act of killing itunya nggak sampai terjadi di tampuk kekuasaan tertinggi. Diserahkan secara damai, tapi yang namanya sebuah pemberontakan tentu kan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya dievakuasi, dan saat ini Bashar al-Assad beserta keluarga sudah berada di Rusia untuk mendapatkan suaka. Ya, kita berharap terus terang ini kita lebih berpikir lagi terkait dengan sejumlah warga negara Indonesia yang memang saat ini masih ada di sana. Karena kan Suriah juga menjadi salah satu tujuan tempat sejumlah WNI untuk mencari nafkah di situ. Karena kita berharap WNI yang saat ini masih ada di Suriah itu bisa mendapatkan keamanan dan tidak terlibat hal-hal yang memicu mengancam keselamatan mereka seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya
di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan Bashar al-Assad yang saat ini memang sudah terusir dari Suriah. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi. Kalau kita melihat konflik yang ada di Suriah ini lagi-lagi ini melibatkan negara-negara lain. Sebut saja tadi Rusia yang selama ini kita tahu begitu getol memberikan dukungan kepada rezim Bashar al-Assad. Apa yang membuat Rusia kemudian begitu melihat Suriah ini menjadi salah satu lokasi yang begitu strategis untuk kekuasaan dari Rusia ini, Mas? Rusia ini punya kepentingan tersendiri dengan Suriah ya, mengingat Rusia menitipkan pangkalan udara di sana sebagai sebuah stasiun pengisian bahan bakar untuk kemudian bisa melanjutkan perjalanan udara ke area Afrika, di mana Rusia juga memiliki kepentingan-kepentingan untuk mengamankan koalisinya dia yang ada di wilayah Afrika, sehingga Rusia menjadi sebuah negara yang memiliki potensi untuk bisa membantu Rusia untuk mencapai tujuan tersebut. Secara nggak langsung, bila seandainya Rusia nanti Suriah nanti itu konstelasi politik globalnya itu berubah dan tidak lagi bersama dengan Rusia, otomatis Rusia akan mengalami sebuah kerugian yang cukup besar. Karena mereka tentunya akan kehilangan sebuah penyambung dari angkutan-angkutan udara yang bisa disuplai ke area Afrika. Seperti itu. Dan ini tentunya menjadi sebuah bargaining buat Suriah terhadap Rusia, untuk kemudian Rusia pun memikirkan bagaimana Suriah ini bisa tetap dirangkul dan tetap bersama Rusia untuk kemudian setidaknya bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan Rusia terhadap wilayah-wilayah yang ada di Afrika seperti itu. Mas, berbicara terkait dengan kepentingan Rusia ini, meskipun memang saat ini Rusia ini memberikan suaka untuk Presiden Bashar al-Assad, namun ada perjanjian damai antara Rusia dengan para militan di Suriah, di mana para militan ini akan menjaga pangkalan militer Rusia yang ada di Suriah. Apakah ini mengindikasikan bahwa hubungan antara Rusia dengan Suriah nantinya akan tetap baik meskipun Suriah memang saat ini berada di bawah kekuasaan para militan, Mas? Ya, ini secara nggak langsung ada sebuah upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Rusia untuk tidak melepas Suriah dari tangan mereka. Karena memang secara nggak langsung, sekalipun ada gejolak di dalam internal Suriah, tapi hubungan diplomatik antara Suriah dengan Rusia ini setidaknya jangan sampai terganggu. Karena seandainya hubungan tersebut terganggu, secara nggak langsung Rusia akan mengalami kerugian, di mana mereka akan kehilangan yang tadi saya sebutkan itu adalah sebuah stasiun pengisian bahan bakar untuk kemudian bisa melanjutkan pengamanan ataupun pengiriman logistik yang ke arah wilayah Afrika. Dengan demikian, Rusia masih harus mempertimbangkan posisi Suriah yang sejauh ini sudah dibina kedekatannya untuk kemudian tidak melepaskan begitu saja. Meskipun dalam hal konteks internal, dia masih memberikan suaka kepada keluarga Bashar al-Assad yang
notabene sudah memberikan jabatannya, sudah menyerahkan jabatannya secara damai. Secara nggak langsung, Rusia saat ini sedang memainkan perannya sebagai sebuah negara yang memiliki hubungan dekat dengan Suriah untuk kemudian bisa memberikan kebebasan kepada rakyat Suriah untuk setidaknya mengakhiri perang saudara yang sudah terjadi selama 14 tahun tersebut. Kalau melihat juga ini ada hal menarik di mana Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang juga baru saja ini update di media sosialnya terkait dengan apa yang terjadi di Suriah. Donald Trump mengatakan bahwa yang terjadi kekalahan dari Bashar al-Assad ini karena Rusia sudah mulai mengendurkan dukungannya terhadap Bashar al-Assad. Kalau melihat ada tidak kepentingan Amerika juga di Rusia ini, Mas? Di Suriah ini? Ya tentunya sebagai sebuah negara adidaya, apalagi Amerika yang saat ini dipimpin oleh, yang nantinya akan dipimpin oleh Donald Trump ini memiliki sistem geopolitik yang secure ya. Mereka lebih mengamankan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan Amerika. Mereka tidak ingin terbuka secara luas dengan publik di luar Amerika. Secara nggak langsung Amerika memiliki kepentingan tersendiri untuk kemudian bisa sekiranya mengcounter apa yang saat ini sedang dibina oleh Rusia. Karena kita lihat di daerah Timur Tengah sendiri, di situ ada konflik-konflik lain yang berada di sekitar situ, baik itu yang saat ini sedang terjadi di Israel Palestina tentunya, dan juga di wilayah tersebut juga ada Rusia itu juga sedang terlibat perang dengan Ukraina. Nah, ini kepentingan-kepentingan dari Amerika sendiri tentunya mencoba untuk masuk ke dalam zona-zona yang seperti ini. Kita harap ini tidak berimbas ke geopolitik yang jauh lebih meluas lagi ya, karena memang kalau seandainya Rusia untuk kemudian angkat bicara terkait upaya yang dilakukan Amerika ini, ya kita harap tidak berimbas ke hal-hal yang jauh lebih negatif lagi seperti itu. Kalau kita melihat ekskalasi dari perang yang terjadi di Timur Tengah ini, Israel juga beberapa waktu lalu juga sempat meluncurkan serangan ke Rusia dengan dalih bahwa untuk ke Suriah dengan dalih untuk mengamankan senjata-senjata kimia yang selama ini diciptakan oleh Presiden Bashar al-Assad agar tidak jatuh ke tangan para militan. Kalau melihat andilnya Israel terhadap konflik yang terjadi di Suriah ini seperti apa, Mas? Ya, ini Israel tentunya mencoba mencari sebuah keuntungan sendiri ya, mengingat Suriah sendiri merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Dia mencoba untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk kemudian bisa melawan yang saat ini mereka alami gitu kan. Mereka ingin serangan terhadap Palestina ini tidak diganggu-gugat untuk kemudian mereka bisa melawan siapapun yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh Israel seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia
Ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan Bashar al-Assad yang terusir ataupun tersingkir dari Suriah. Mas Bayu, kalau kita melihat konflik yang terjadi di Suriah ini, memang ini tidak melibatkan, tidak hanya terjadi antara perang saudara, tapi ada banyak negara-negara yang kemudian ikut andil dalam konflik yang terjadi di Suriah ini. Ada Rusia, kemudian ini ketika Bashar al-Assad memutuskan untuk mundur ataupun kabur ke Rusia, ini Israel juga mengambil keuntungan dengan melakukan serangan ke Suriah. Kalau melihat banyaknya negara-negara yang turut campur dalam konflik yang terjadi di Suriah ini, seperti apa, Mas? Ya, Suriah ini memiliki sebuah lokasi yang cukup sentral ya, untuk berada di tengah-tengah negara-negara yang dalam tanda kutip ini memiliki kepentingan-kepentingan masing-masing gitu. Nggak hanya dari Israel dan Rusia juga doang, tapi di situ juga ada negara lain seperti Iran, untuk kemudian Turki, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Ini yang secara nggak langsung mereka sebagai sebuah negara tetangga ini berharap Suriah ini bisa menjadi sebuah titik yang setidaknya tidak berafiliasi dengan negara-negara asing di sekitarnya untuk kemudian berdiri sendiri dan tidak terlibat dengan konflik-konflik yang ada di sekitar, seperti itu. Oleh karenanya sejumlah pejabat dari negara-negara lain, salah satunya yang kita rangkum di situ ada pendapat dari Uni Emirat Arab dan Turki serta Iran, itu mereka mengatakan bahwasanya saat ini adalah waktunya bagi rakyat Suriah menentukan nasibnya sendiri. Secara nggak langsung dibutuhkan tokoh yang bisa menyatukan kembali rakyat Suriah yang sudah terpecah belah akibat perang saudara. Nah, ini nih sebuah momentum agar Suriah bisa kemudian menjadi sebuah negara yang bersatu dan memiliki tujuan yang positif terhadap negara-negara tetangga yang berada di sekitarnya. Ya, kita harapkan tentunya kondisi konflik yang sekarang ini terjadi di Suriah bisa segera berakhir untuk kemudian masyarakat yang sebelumnya sempat mengungsi, tercatat di situ kan ada 150.000 lebih warga Suriah yang mengungsi, ini bisa kembali lagi dengan aman untuk kemudian bisa tercipta lagi sebuah kedamaian yang ada di Suriah, seperti itu. Artinya ini menjadi momentum bagi rakyat Suriah untuk menentukan nasibnya ataupun cita-cita dari bangsanya ke depannya, dan bukan menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya konflik baru karena terlalu banyak negara-negara lain yang ikut campur dalam konflik tersebut. Iya, ini sebagai catatan ya, sekitar 14 tahun konflik perang saudara di dalam sebuah negara itu cukup sangat lama ya. Dan tentunya ini sangat memisahkan pilu yang mendalam karena 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Secara nggak langsung berarti ada trauma yang kemudian diwarisi dari generasi sebelumnya, sehingga masyarakat yang ada di Suriah pun jadi tidak tenang. Berarti secara nggak langsung Suriah yang sebagai notabene negara yang memiliki titik sentral di wilayah Timur Tengah ini secara nggak langsung tidak merasa aman ketika warganya itu berada di rumah mereka. Nah, ini yang sangat disayangkan, dan tentunya kita harapkan konflik ini bisa berakhir dengan damai untuk kemudian Suriah warganya bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara asing yang berada di sekitarnya, yang dalam tanda kutip juga punya kepentingan. Kalau seandainya mereka bisa campur tangan dengan internal politik yang ada di dalam Suriah, berarti secara nggak langsung negara ini akan ditunggangi oleh pemerintahan boneka yang notabene punya kepentingan dengan geopolitik negara lain, kan seperti itu. Jadi kita harapkan ini bisa
warga Suriah bisa kemudian mengambil keputusan yang bijak untuk menentukan bagaimana masa depan Suriah sendiri dan bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih positif lagi terhadap negara Suriah dan sekitarnya seperti itu. Kalau kita melihat konflik yang terjadi di Suriah ini sebenarnya lebih luasnya lagi di Timur Tengah, ini negara-negara Arab hampir semuanya berkonflik. Ada banyak sekali negara-negara di Timur Tengah yang berkonflik. Suriah, kemudian Lebanon, Irak sebelumnya, dan Iran. Kalau kita melihat konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, ini seperti apa Mas Sinpo ID melihatnya, Mas? Ya, ini memang ada beberapa upaya yang dalam tanda kutip ini upaya agar negara-negara di wilayah Timur Tengah ini tidak kemudian saling bersatu. Karena mereka merupakan sebuah negara yang cukup adidaya dalam hal sumber daya alamnya ya. Kalau seandainya mereka kemudian bersatu, berarti secara nggak langsung akan ada kepentingan-kepentingan geopolitik yang lain yang melihat negara ini ketika dia bisa menjadi sebuah negara maju sendiri seperti itu. Tapi kawasan yang dalam tanda kutip ini bisa dikatakan elit dengan sumber daya alamnya ya tentunya menimbulkan kecemasan bagi negara-negara lain. Salah satu yang menjadi sumber yang sangat potensial di wilayah Timur Tengah kan secara nggak langsung kan di situ ada minyak bumi kan, ada minyak bumi, uranium dan sebagainya. Hasil-hasil ini yang tentunya bila seandainya dimanfaatkan dengan baik untuk kemudian wilayah itu bersatu menjadi sebuah kawasan yang jauh lebih maju dengan negara-negara yang lain, ini yang menjadi ancaman buat negara dalam tanda kutip ini negara adidaya yang lain, baik itu Amerika maupun di wilayah timur ada Rusia dan China kan seperti itu ya. Ini yang tentunya ada upaya untuk kemudian diplomasi lewat bawah tangan agar negara-negara yang ada di wilayah Timur Tengah ini tidak bersatu dan kemudian mereka dalam tanda kutip tidak saling sama-sama menyukai seperti itu. Kalau kita melihat mungkin kalau istilahnya ini teori konspirasi, ada kepentingan-kepentingan dari negara-negara lain dalam tanda kutip adalah negara-negara maju, negara-negara adidaya yang melihat bahwa negara-negara di Timur Tengah ini sebagai suatu ancaman kalau memang mereka bersatu. Iya, seperti itu. Karena memang negara-negara di wilayah Timur Tengah ini juga punya potensi yang sangat mendalam dari hasil minyak buminya. Jadi kita ketahui minyak bumi ini sebuah komoditas yang memiliki nilai jual yang cukup fantastis untuk kebutuhan dunia secara global. Kalau seandainya mereka bersatu dan membuat sebuah ekonomi yang sangat kuat secara nggak langsung, kawasan Timur Tengah nantinya tidak membutuhkan negara-negara lain maupun kepentingan-kepentingan di luar negara mereka, baik itu dari blok timur yang ada China dan Rusia dan maupun yang ada di blok barat, entah itu Eropa maupun Amerika dan sebagainya. Ini yang pada akhirnya berharap dipecahkan oleh kubu-kubu yang memiliki kepentingan tadi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan Bashar al-Assad yang akhirnya tersingkir dari Suriah. Mungkin sebelum kita tutup ada harapan-harapan dari Sinpo ID terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah atau khususnya di Suriah ini, Mas. Ya, kita berharap konflik ini berakhir dengan damai dan untuk kemudian bisa memberikan efek yang positif bagi wilayah Timur Tengah. Setidaknya masyarakat Suriah khususnya itu bisa kembali lagi ke rumahnya dengan tenang dan aman tanpa harus ada kecemasan akibat perang saudara lagi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu, terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi bahwasannya kita berharap bahwa runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah ini bisa menjadi titik awal dari perdamaian untuk negara Suriah, dan kita berharap tidak ada lagi konflik-konflik ataupun eskalasi konflik yang lebih meluas dari runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Justru kita berharap bahwa dengan runtuhnya rezim Bashar al-Assad ini akan kembali menyatukan rakyat Suriah untuk bisa kembali membangun negaranya untuk lebih maju lagi. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.